Halo, saya Francisco Jeremy Topol di Suara Cita Edukasi. Francesco adalah mahasiswa semester 7 dari program studi Teknik Informatika Universitas Negeri Manado sebagai Security Researcher and Bug Hunter. Halo, Halo. Senang sekali Francesco bisa hadir untuk Terima kasih. sharing di Suara Cita Edukasi. Ya. Oke, sebelum kita mulai, Mem akan membacakan dulu beberapa prestasi Iya, yang boleh. sudah dicapai ya. Boleh. Yang pertama, berhasil menemukan kerentanan pada situs National Aeronautics and Space Administration (NASA) dan menerima Hall of Fame serta Letter of Appreciation dari NASA langsung. Kedua, berhasil menemukan kerentanan pada situs European Union atau Uni Eropa dan masuk pada Hall of Fame Uni Eropa. Ketiga, berhasil menemukan kerentanan pada situs World Health Organization dan masuk pada Hall of Fame WHO. Dan keempat, berhasil menemukan kerentanan pada situs Monash University dan masuk pada Hall of Fame Monash University. Kelima, berhasil menemukan kerentanan pada situs State of California dan masuk pada Hall of Fame State of California. Dan keenam, membantu dan menemukan 100 lebih kerentanan di situs web pemerintah pusat, kota, dan daerah, 50 lebih situs web universitas, termasuk situs web Unima, serta 15 lebih web startup. Baik, Francesco, impresif ya prestasi Anda. Oke, jadi Anda ini adalah white hat hacker. Iya, bisa dibilang white hat hacker. Oke, baik. Boleh dijelaskan? Jadi secara general kan di dunia hacker itu terbagi jadi 3. Yang Oke, pertama baik. itu ada black hat hacker, yang kedua ada grey hat hacker, dan yang ketiga itu ada white hat hacker. Nah, saya itu tergabung di white hat hacker. Oke, Jadi di baik. mana white hat hacker ini merupakan hacker yang bisa dibilang baik. Jadi hacker-hacker ini secara sikap serta pemikirannya itu sudah membantu perusahaan-perusahaan atau organisasi untuk menemukan celah keamanan pada sistem ataupun situs mereka. Ethical hacker ya? Ya, bisa dibilang ethical hacker. Oke, Jadi baik. sebelum terjadinya kasus berupa deface website atau kerusakan atau kebocoran data pengguna, jadi white hat hacker ini dibutuhkan untuk mengantisipasi dari black hat hacker itu sendiri. Nah, untuk black hat hacker itu sendiri merupakan hacker yang memang konotasinya sudah merusak, sudah memang pikiran mereka untuk merusak sistem ataupun membocorkan sistem yang mereka ingin serang begitu. Sedangkan untuk grey hat hacker itu di antara kedua white hat sama black hat ini. Jadi memang grey hat hacker ini bisa dibilang mereka masih bimbang lah mau ke arah black hat atau ke white hat. Memang mereka ini skillnya juga sama dengan white hat ataupun black hat juga begitu. Secara general begitu sih. Oke, baik. Boleh jelaskan bagaimana perjalanan hidup Anda sampai di titik ini? Dari kecil sudah tertarik dengan dunia cyber atau bagaimana? Kalau saya sendiri dari kecil belum tertarik dengan cyber sih. Cuman dari kecil itu sudah tertarik dengan teknologi, sudah mulai oprak-aprik laptop begitu. Oke, baik. Coba cari-cari tahu bagaimana proses sistem operasinya. Cuman kalau untuk keamanan cyber itu saya baru tertarik di semester 5. Oh, begitu. Semester 5. Kebetulan di semester 5 itu ada mata kuliah pilihan cyber security dan di situ saya coba ambil dan di situ mulai ada ketertarikan lah dengan dunia keamanan cyber. Dari itu saya mengikuti beberapa bootcamp cyber security. Saya invest lah sekitaran 1 juta lebih
saya ikut bootcamp dan puji Tuhan kurang lebih 1 tahun sudah mendapat beberapa pencapaian yang sudah menjelaskan tadi. Oke, baik. Siapa tokoh yang menginspirasi Anda? Kalau tokoh ada banyak sih, cuman yang salah satu yang paling saya menginspirasi itu Kevin Mitnick. Oke. Tapi sekarang sudah Kenapa? karena merupakan satu legenda hacker lah. Dia bisa dibilang dari black hat terus pindah ke white hat. Sekarang sudah dia membuat organisasi atau perusahaan yang untuk membantulah organisasi atau perusahaan yang membutuhkan tentang pengetahuan lebih tentang cyber security. Kalau di kampus, siapa idola Anda? Kalau di kampus mungkin dosen PA saya. Kebetulan dosen PA saya sebagai praktisi juga keamanan siber di Sulawesi Utara. Oke. Beliau juga mahir dalam dunia keamanan siber, terlebih di digital forensik. Digital forensik ya. Boleh sebut nama beliau? Ner Guido Kainde. Halo Ner, Anda sangat hebat. Sudah istilahnya menelurkan generasi muda yang hebat ini ya. Oke, selanjutnya, bagaimana cerita Anda menemukan kerentanan pada situs NASA? Kalau situs NASA itu awal kan semester 5 ya, saya mulai terjun ke dunia cyber security. Nah, setelah mengikuti bootcamp ini, namanya adalah bootcamp dari Jadi Hacker yang dari Jakarta. Mereka buka bootcamp itu, terus setelah bootcamp ini saya mulai tertarik untuk mencoba hunting bug di beberapa website pemerintah. Awalnya di website pemerintah. Terus setelah melihat beberapa postingan teman-teman bug hunter lain bahwa mereka telah menemukan kerentanan di NASA, dan di situ saya mulai tertarik juga untuk mencoba hunting ke dalam ke situs NASA. Nah, dari situ awalnya saya mulai coba hunting di Desember tahun lalu 2023, terus sampai Juli kemarin, dan puji Tuhan di bulan Juli kemarin itu saya baru menemukan kerentanan di situs NASA yang berkaitan dengan data sensitif karyawan mereka. Oh, oke. Baik. Kenapa NASA? Bukan mungkin FBI atau Nvidia, multinational corporation? Kalau ditanya kenapa NASA, sebelumnya kan sudah ada yang namanya Putra Aji Adari. Beliau juga merupakan hacker yang pernah menemukan kerentanan di situs NASA. Beliau juga sempat terkenal karena menemukan kerentanan di situs NASA. Jadi di situ saya tertantang juga, apakah masih ada kerentanan lain yang bisa dieksplorasi atau dicari untuk dilaporkan ke mereka. Dan di situ saya coba melakukan hunting di NASA, dan puji Tuhan menemukan apa yang menjadi keinginan saya, itu data sensitif yang bisa dibilang kritikal lah, yang sangat paling berdampak untuk perusahaan mereka. Oke. Baik, Anda bekerja individu atau tim? Untuk tahun kemarin itu sesudah bootcamp saya sempat sendiri dulu, saya individu mencari-cari bug. Tapi untuk akhir-akhir ini saya ada komunitas dari Sulawesi Utara juga. Komunitas itu Future Digital Community. Di situ juga ada beberapa teman-teman yang paham tentang cyber security, dan mulai aktif dengan kelompok-kelompok komunitas cyber juga sih di Sulawesi Utara. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya, ini saya bacakan dulu quotes dari Spider-Man movie, Uncle Ben. Remember, with great power comes great responsibility. Jadi Anda ini bisa melakukan apa saja yang Anda mau, ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Pertanyaannya, apa batasan-batasan Anda untuk mengatakan tidak? Kalau untuk batasan-batasan untuk mengatakan tidak, ya mungkin dari kedua orang tua juga support tentang saya cyber security ini, cuman mereka selalu mengingatkan bahwa cyber security itu luas. Tidak selalu tentang bagaimana meretas, bagaimana mencari celah keamanan,
Nah, di situ mereka selalu mengingatkan bahwa hati-hati, selalu mengingat apa yang menjadi tujuan pertama saya masuk ke dunia cyber security, yaitu untuk membantu. Jadi mereka selalu mengingatkan itu, sehingga dengan apa yang sudah saya dapatkan sekarang, tidak pernah lepas dari masukan-masukan dari orang tua. Oke, baik. Pernah tidak ada permintaan untuk hal-hal ilegal yang untuk dibayar mahal? Nah, itu. Kalau untuk permintaan dibayar mahal belum pernah sih, cuman ada yang minta untuk cara mengembalikan Facebook mereka lah, mengembalikan akun Instagram mereka. Kalau begitu banyak yang minta ke saya, cuman saya memberikan masukan ke mereka juga bahwa kalau untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kalau kami belum bisa mengatasi, soalnya kami hanya saya sendiri itu hanya melakukan hunting bug pada website perusahaan ataupun yang lain, yang dimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu mungkin dari tim support dari perusahaan tersebut. Oke, baik. Francesco, tanggal 5 Desember lalu di CNBC Indonesia membahas tentang ancaman deepfake. Yep. Ya, di mana penerapan AI ini bisa menjadi ancaman. Wajah bisa ditiru, bahkan suara, ya. Yeah. Mungkin salah satu contoh apps 11labs.io, ya, yang bisa menggunakan suara kita dan lain sebagainya. Tanggapan Anda untuk hal ini, dan apa ada tips untuk masyarakat? Bagaimana supaya mereka bisa terhindar dari bahaya ini? Ya, memang di dunia digital sekarang kan memang artificial intelligence sekarang sudah bisa dibilang sudah mulai berkembang pesat ya, di mana artificial intelligence ini merupakan suatu pengetahuan atau suatu perkembangan teknologi yang bisa melakukan hal-hal seperti manusia, begitu. Nah, di sini dalam hal deepfake itu mungkin buat teman-teman atau masyarakat yang yang memang belum tahu tentang deepfake itu, mereka para hacker ini melakukan serangan yang menirukan wajah seseorang, suara seseorang, seperti kalau suara seseorang itu mungkin teman-teman mungkin lebih kalau bermedia sosial itu lebih hati-hati, lebih bijak lah, lebih tidak selalu apa-apa diposting, tidak selalu apa-apa disebarluaskan yang berkaitan dengan hal sensitif pribadi ataupun keluarga. Jadi dengan melakukan seperti itu memungkinkan mengurangi hacker-hacker ini menggunakan wajah kita, suara kita untuk menipu ataupun melakukan serangan-serangan phishing, begitu. Oke, baik. Oke. Ini Francesco tertarik dengan kalimat Deus rigid me dari bio IG Anda. Oke. Apa arti kalimat ini bagi Anda, dan apa filosofi hidup yang Anda pegang? Deus rigid me itu bahasa Latin yang kalau di bahasa Indonesia kan hanya Tuhan yang dapat mengatur saya. Jadi memang semua yang saya lakukan tentunya ada campur tangan dari Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Saya selalu berdoa bahwa semoga di jalur yang saya tempuh ini di cyber security, semoga saya boleh menjadi seorang security engineer yang profesional, yang boleh membantu banyak perusahaan, membantu banyak startup, banyak pemerintah, sehingga mengurangi serangan-serangan dari black hat hacker. Jadi mungkin itu sih, hanya Tuhan yang dapat mengatur saya. Baik. Apa mimpi Anda? Mimpi yang terbesar Anda? Untuk mimpi terbesar yang saat ini yang saya impikan itu mungkin menemukan kerentanan di Google. Baik. Google sama Apple sih keinginan terbesar saat ini. Terima kasih untuk Francesco yang sudah sharing saat ini, yang luar biasa. Saya harapkan Francesco bisa sukses. Amin. Dan terus menjadi tokoh inspiratif bagi pemuda-pemudi di luar sana yang betul
betul ingin menjadi hacker ya, seperti itu. Hacker baik. Hacker yang Hacker baik. Oke, baik.